Audio Jungle. Gelandang Persebaya dan Brilian Aldama dipuji pelatih junior Atletico Madrid. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Para pemain Indonesia All-Star U20 yang tampil di ajang International Youth Championship 2021 di Jakarta International Stadium tampil cukup bagus. Kumpulan pemain muda terbaik Indonesia mampu tampil mengimbangi dan merepotkan Barcelona U18 dan Atletico Madrid U18. Beberapa pemain Indonesia All-Star U20 juga tampil mengesankan yang mengundang pujian dari pelatih asing. Pujian itu datang dari pelatih Atletico Madrid U18 Daniel Perez, yang menyebut beberapa pemain Indonesia All-Star U20 tampil cukup bagus dan berbahaya. Daniel Perez melontarkan apresiasi usai Atletico Madrid U18 menang tipis 2-1 atas Indonesia All-Star U20 dengan skor 2-1 dalam laga lanjutan International Youth Championship 2021 di Jakarta International Stadium Center, Jakarta Utara. Sosok pemain Indonesia All-Star U20 yang dinilai berbahaya yakni Jimmy Julianus, pemain bernomor punggung 25. Jimmy berperan di posisi bek kanan Indonesia All-Star U20 yang suka membantu serangan ataupun bertahan. Selain Jimmy, Daniel Perez juga menilai lini bek tengah Indonesia All-Star U20 sangat kuat. Sepertinya yang dimaksud Daniel Perez itu adalah gelandang anyar Persebaya, Andre Octaviansyah dan kandidat pemain bajul ijo Brilian Aldama. Mereka berdua tampil selama 90 menit dalam laga yang dihadiri 2.500 penonton undangan tersebut. Menurutnya, kehadiran dua gelandang itu menjadi motor serangan Indonesia All-Star U20. Pemain bernomor punggung 25, dia pemain cukup kuat. Lalu ada dua gelandang di sisi kiri dan kanan yang mempunyai kekuatan dan timnya menjadi lebih baik, ucap Daniel Perez. Pasalnya dalam laga itu ia mengaku anak-anak asuhnya mendapatkan pelajaran berharga untuk menghadapi tim yang usianya lebih tua. Kami bangga berhadapan dengan Indonesia All-Star U20. Setelah laga ini, kami bisa melewati tim-tim lebih kuat dari kami dan akhirnya kami bisa menang, ucap Daniel Perez. Daniel juga mengomentari tekanan yang dilakukan supporter Indonesia di dalam stadion. Menurutnya itu merupakan hal yang biasa dalam dunia sepak bola ketika penonton memberikan dukungan penuh kepada tim tuan rumah. Kami harus bisa menghadapi penonton tuan rumah. Kami sebagai tamu harus bisa beradaptasi dan harus memberikan semangat kepada penonton untuk menikmati pertandingan ini, ucap Daniel Perez. Indonesia All-Star U20 mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Fajar Fatur Rahman pada menit ke-17. Atletico Madrid U18 mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Nin Netter pada menit ke-27. Di babak kedua, klub asal Spanyol itu mampu mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 atas Indonesia All-Star U20 lewat gol Ivan Yunes. Kemenangan itu membawa Atletico Madrid U18 akan bertemu Barcelona U18 di laga final. Laga final Atletico Madrid U18 melawan Barcelona U18 akan dimainkan pada Selasa 19 April 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Adapun perebutan peringkat ketiga dimainkan antara Indonesia All-Star U20 berjumpa Bali United U18 pada 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta International Stadium. Audio Jungle. Bocoran komposisi pemain Persebaya, manajer sebut 27 pemain sudah teken kontrak legend asing fake. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya benar-benar menjalankan mode senyap dalam merekrut pemain musim ini.
Meski tidak gembar-gembar dalam bursa transfer, manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri menyebut 27 pemain sudah tanda tangan kontrak. Itu termasuk 4 pemain asing. Padahal sebelumnya Persebaya resmi melepas 14 pemain musim lalu, 4 diantaranya merupakan pemain asing. Tim berjuluk Bajul Ijo itu baru merilis 3 pemain rekrutan baru, Leo Lelis, M. Zainuri, dan Andre Octaviansyah. Total yang sudah menandatangani kontrak 27 pemain termasuk pemain asing dan pemain internal kemudian dalam proses 3. Ungkap Yahya Al-Kathiri. Jumlah tersebut termasuk 3 pemain muda jebolan tim kompetisi internal juga Persebaya APA U20 yang baru saja santer terdengar lolos seleksi yang dilakukan Aji Santoso. Ketiganya Denny Agus, Rifki Afrian, dan Arif Catur Pamungkas. Pemain lokal tinggal di launching saja, insya Allah sudah jadi, mudah-mudahan tinggal yang 3 orang ini. Selesai berarti sudah selesai. Jelasnya, asing sudah semua termasuk striker. Tambah Yahya Al-Kathiri. Untuk slot pemain asing, Persebaya baru memperkenalkan 1 pemain, Leo Lelis. 3 pemain lain disebut Yahya Al-Kathiri sudah terjadi kesepakatan secara tertulis, meski manajemen enggan memberi bocoran terkait 3 nama pemain asing itu. Namun santer beredar 3 nama pemain asing sebut adalah Weslen Junior, So Yamamoto, dan Haiger Vidal. Meski sudah sepakat secara tertulis, Persebaya punya alasan tersendiri tidak mengumumkan 3 pemain asing barunya. Selain Leo Lelis, 3 orang lainnya masih terikat kontrak semua. Semua pemain asing jelas kemungkinan datang dari Mei atau awal Juni, pungkasnya. Satu slot pemain asing tersisa diberikan kepada pemain asal Jepang. Komposisi ini sedikit mengalami perubahan dibandingkan Liga 1 musim 2021-2022. Pada musim lalu, komposisinya adalah 2 pemain Brazil dan 1 pemain Jepang, dan 1 juga dari seri Lone. Namun di pertengahan musim, Josie Wilson dari Brazil hengkang ke Persela dan slot pemain asing diisi oleh Arsenio Valport dari Belanda. Dari 4 pemain, 1 pemain sudah diresmikan jadi bagian dari Persebaya Surabaya. Dia adalah Leo Lelis dari Brazil yang berposisi sebagai bek tengah. Leo Lelis pada musim lalu tampil untuk Persija Banda Aceh sebagai kapten tim. Sementara 3 pemain lainnya dikabarkan menyusul dan masih menunggu kompetisi di Eropa selesai sesuai peraturan pelatih Persebaya, Aji Santoso dalam wawancara eksklusif di YouTube resmi klub. Mungkin datangnya agak sedikit terlambat karena kemungkinan besar di negara mereka kompetisi selesai pada akhir Mei sedangkan kami latihan 9 Mei. Jelas Aji Santoso.